Udahlah ya, PDIP jangan terus-terusan lah membuat gaduh ya, menuding Jokowi seolah-olah dia begitu hina, seolah-olah Jokowi adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya kalau mau jujur ya, Jokowi bukan lahir dari PDIP, tapi PDIP lah yang lahir kembali dari tangan Jokowi. Jokowi yang mengangkat Megawati dan PDIP dari keterpurukan. Saya hanya ingin meluruskan ya, tudingan yang sudah keterlaluan ya dari PDIP ke Jokowi, agar supaya PDIP bisa sadar posisi lah dan tidak seperti itu. Begini, tahun 2004 PDIP mengusung Megawati sebagai capres, kalah telak ya, padahal Megawati saat pemilu 2004 adalah presiden RI ya. Megawati saat itu juga ketua umum PDIP dan ya, dia anak Soekarno, sudah petahana, menjual romantisme Soekarno secara masif ya, tapi tetap ya sama sekali tidak bisa menolong Megawati dan PDIP. Bahkan suara pileg tahun 2004 anjlok ya, PDIP kalah dari partai Golkar. Tahun 2009 PDIP kembali mengusung Megawati sebagai capres, kalah telak juga ya, padahal Mega masih ketua umum PDIP dan ya anak Soekarno. Suara pileg PDIP tahun 2009 makin anjlok. PDIP kalah ya dari Partai Demokrat dan Partai Golkar. Ini fakta sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Pada tahun 2012 ya, saat Pilkada DKI, PDIP dan Megawati tidak mau mengusung Jokowi. Mereka cenderung ke Fauzi Bowo yang saat itu petahana, karena Jokowi ya tidak punya uang yang cukup untuk kampanye. Partai lain saat itu sudah mendukung Jokowi karena elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Secara survei, jika PDIP mengusung Jokowi akan berpengaruh ya pada Pileg dan Pilpres 2014. Tapi Megawati tetap tidak mau mengusung Jokowi di Pilkada DKI. Ya akhirnya Pak Prabowo Subianto ya, yang turun tangan saat itu meyakinkan Megawati. Ya terbukti kan, Jokowi menang di Pilkada dan berdampak positif terhadap PDIP. Tahun 2013 ya, nama Jokowi semakin mencuat, semakin melejit ya, tertinggi dalam elektabilitas sebagai calon presiden 2014. Tapi saat itu apa yang terjadi kan? Sama seperti di Pilkada 2012, Megawati tidak ingin ya mencalonkan Jokowi. Bahkan Taufik Kimas ya sudah menyatakan bahwa PDIP tidak izinkan Jokowi jadi capres 2014. Yang ada PDIP ingin mencalonkan Megawati ya di Pilpres 2014. Ya walaupun ya sudah ada pengalaman pada tahun 2004 dan 2009 kalah telak Megawati. Partai lain sudah mendeklarasikan untuk mendukung Jokowi, PDIP tidak. Ya di tahun untuk Pilpres 2014 ya. Tapi elektabilitas Jokowi semakin semakin tinggi, semakin melesat tinggi. Bahkan ketika dibandingkan ya dengan elektabilitas Megawati, elektabilitas Jokowi 17 kali elektabilitasnya Megawati. Ya makanya akhirnya mau tidak mau ya PDIP ikut dengan partai lain dalam proyek ya pencalonan Jokowi. Dan terbukti kan,
suara PDIP di Pileg 2014 melesat tinggi ya, menggantikan Partai Demokrat yang tadinya urutan pertama dan Partai Golkar ya pada urutan kedua perolehan suara Pileg. Jadi PDIP langsung naik juara satu. Padahal Jokowi baru jadi capres saat itu ya, belum jadi presiden. Beliau bukan ketua umum partai dan bukan anak Soekarno. Ya, masih jadi capres sudah menyumbangkan suara Pileg bagi PDIP. Ya, mereka di Pileg itu habis-habisan menjual nama Jokowi. Suara Pileg PDIP melesat menjadi nomor 1 dan itu fakta sejarah ya, kita nggak bisa pungkiri. Pilpres 2014 ya kan, Jokowi menang ya dan menjadi Presiden Republik Indonesia. PDIP yang tadinya puasa, tidak ada kekuasaan di pemerintahan, ya akhirnya bisa menikmati kue kekuasaan kan ya, berkat Jokowi. Sudah Pilegnya menang karena Jokowi, PDIP dapatkan kekuasaan pula. Di Pilpres 2019 ya, Jokowi sebagai petahana maju lagi di Pilpres dan ya berhasil memenangkan pertarungan. Ya, pertanyaannya bagaimana suara Pilegnya PDIP? Ya tentu ya makin melejit. PDIP kembali mendapatkan keuntungan dari Jokowi, menang Pileg dan dapatkan kue kekuasaan. Nah, di pemilu 2024, beberapa bulan sebelum pencoblosan pemilu serentak ya, PDIP mulai menyerang Jokowi. Karena Jokowi bersikap netral di pemilu 2024. Jokowi tidak menggunakan pengaruhnya untuk PDIP. Keretakan ini dimulai karena PDIP sudah merasa lebih besar ya dari Jokowi dan beberapa kali mempermalukan Jokowi. Hasilnya jelas ya, terbukti PDIP kalah dalam Pilpres dan suara PDIP di Pileg anjlok. Padahal ya, PDIP walaupun menyerang Jokowi, di lapangan tetap jualan nama Jokowi. Ya kalau saja ya PDIP mulai menyerang Jokowi jauh-jauh hari, misalnya di tahun 2021, maka suara PDIP dapat dipastikan ya makin anjlok, mungkin bisa di bawah 10%. Jadi dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Nah, itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya harusnya. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Maka dari itu PDIP janganlah ya merasa besar kepala dan sudahilah ya menyerang Jokowi ya, nggak ada datanya masalahnya. Ingat ya, kalau bukan karena Jokowi mungkin PDIP saat ini tidak menjadi peserta pemilu ya, nggak lolos, bisa jadi. Jadi sudahi ya, jangan menghina orang yang yang membantu kalian, mengangkat kalian dari keterpurukan. Jokowi yang menyelamatkan Megawati dan PDIP. Jangan seperti kata pepatah ya, bagaikan menolong anjing kejepit. Orang yang sudah menolong kalian dari kesulitan, malah kalian musuhi dan kalian serang.
Ya, menurut saya itu bukanlah tindakan yang terpuji. Ya. Jangan juga suka memutarbalikkan fakta. Saya pikir apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya.